Sudah begitu banyak pembahasan tentang AI yang selalu muncul di beranda semua media sosial kita. Tapi apakah kita benar-benar tahu apa itu AI? Sebagian besar dari kita hanya tahu permukaannya, sementara di baliknya ada dinamika yang jika kita tidak waspadai akan menentukan nasib peradaban kita. Mari kita bedah bersama di video ini hingga tuntas. Selama ini, kita terlalu nyaman mendefinisikan kecerdasan buatan atau AI sebagai sekumpulan kode canggih, asisten digital, atau mesin yang bekerja. Namun, di kontemplasi kita kali ini, kita melihatnya dari sudut pandang yang jauh lebih elemental dan universal. Bayangkan, AI itu adalah air. Analogi ini bukan sekedar memanis, melainkan cara kita memahami potensi dan ancaman yang tersimpan di balik teknologi yang tanpa kita sadari sudah menyentuh setiap sudut kehidupan kita. Sebab sadar atau tidak, kita itu sebenarnya sudah pakai AI setiap hari. Waktu HP membuka kuncinya pakai wajah kita, itu AI. Waktu nanya ke pencarian Google Assistant soal cuaca, itu juga AI. Dan yang paling terasa adalah setiap video yang muncul di rekomendasi YouTube atau TikTok kita, itu AI yang mungkin kenal kita lebih baik dari teman-teman kita sendiri karena dia tahu persis apa yang bikin kita nonton terus. Air yang terkumpul atau sengaja kita kumpulkan dalam sebuah bendungan memiliki manfaat yang luar biasa dan terukur. Dan ini berlaku untuk AI lemah yang kita pakai sehari-hari. Ambil contoh waduk-waduk besar seperti Jatiluhur dan Cirata. Air yang tertampung di sana mampu memutarkan turbin hingga menghasilkan tenaga listrik yang memasok kebutuhan energi kota-kota besar di seluruh Pulau Jawa. Selain itu, air bendungan mengairi sawah, mendukung pertanian, perkebunan, peternakan ikan, dan lain sebagainya, menjadi penopang peradaban. Dunia kini dijanjikan kemajuan luar biasa oleh AI. Dunia tanpa penyakit karena AI membantu dokter mendiagnosis jutaan hasil ronsen, jalanan yang lebih aman karena mobil otonom, atau kreativitas yang dibuka kerannya lebar-lebar. Kekuatan ini membuat AI menjadi alat yang kita kelola dengan ilmu dan kebijaksanaan untuk efisiensi dan peningkatan kualitas hidup, seperti air yang disalurkan melalui pipa dan selang. Namun, di balik manfaat yang terukur dan terarah itu, kita tidak boleh lupa pada sifat dasar air yang sesungguhnya. Genangan air di sungai-sungai kecil jangan dikira hanya segitu saja volumenya dan tempatnya. Jika ditelusuri, air itu sebenarnya terhubung ke sungai yang lebih besar, mengalir ke danau, waduk, hingga akhirnya bermuara ke lautan luas. Begitu juga dengan AI. AI yang paling sederhana sekalipun yang terinstal di gawai dalam genggaman kita, sebenarnya terhubung juga dengan server-server raksasa di seluruh permukaan planet bumi. Disinilah letak bahaya ganda yang tersembunyi dan jarang disadari. Tanpa pengetahuan yang memadai, air bisa menyebabkan banjir bandang, yang dalam konteks AI adalah banjir bandang ide dan data yang merusak. Ini bukan cuma menakut-nakuti, ini adalah tantangan nyata yang sekarang lagi jadi perdebatan panas para pemimpin dunia. Sisi gelapnya adalah ide yang terlalu banyak, usuran yang sulit terbendung, sebuah tsunami otomatisasi yang mengancam banyak pekerjaan di berbagai strata, bukan hanya di kalangan atas. Banjir ide ini tidak merusak bangunan fisik, melainkan merusak kreativitas personal yang unik, yang bisa saja itu adalah merupakan ide dasar yang kelak akan mempengaruhi perubahan peradaban manusia di masa yang akan datang. Banyak gambar, visual video, lagu, dan suara yang sangat realistis. Mereka adalah air yang terlihat jernih, tapi kita kehilangan otentisitas karena ruang-ruang kreativitas kita sudah terkontaminasi kemampuan AI. Kita kehilangan momen berkesenian dan keberanian untuk mengambil resiko. Keruduhan yang lebih parah terjadi pada tingkat konektivitas data ini. Apa yang kita upload atau unduh sesungguhnya terhubung dengan database yang tersebar di seluruh permukaan planet bumi. Inilah ancaman dari AI kuat yang menjadi ketakutan terbesar kita, bahkan pada drone tempur yang membuat keputusan hidup mati tanpa kendali manusia. Dan inilah bahaya yang paling dekat dengan hak asasi kita, keruntuhan benteng privasi manusia. Privasi adalah batas keran air yang seharusnya kita jaga. Seringkali data kita digunakan pihak lain untuk mewakili hak kita, bahkan dalam hal vote, tanpa kita ketahui. Contoh kecil lainnya adalah, bayangkan sehari sebelum pemilu, tiba-tiba muncul video salah satu kandidatnya mengaku telah melakukan kejahatan yang parah. Videonya terlihat asli, suaranya mirip, tapi itu 100% palsu. Ini punya kekuatan buat menghancurkan kepercayaan kita, bikin kita jadi ragu dengan apa yang kita lihat dengan mata kepala sendiri. Jika keran itu dibuka paksa dan data kita mengalir bebas, maka kita akan menjadi korban dari tekanan air di bendungan ide dan data yang tidak lagi kita miliki kendalinya, persis seperti air yang tidak mampu kita tahan. Jadi, kita sekarang ada di persimpangan jalan, dan jawabannya, seperti biasa, ada di tengah-tengah. Kita harus cari jalan yang bijak.
Kita harus punya aturan main yang jelas dan menyiapkan generasi muda agar mereka bisa menjadi tuan dari teknologi ini, bukan menjadi budaknya. Maka kontemplasi kita harus kembali pada satu titik. Air, meskipun destruktif dalam jumlah besar, adalah berkah jika dikelola. Kita harus meniru keran kecil yang bijak. Air disalurkan seperlunya untuk tujuan suci. Pilihan ada di tangan kita. Apakah akan menjadi arsitek bendungan yang bijak, mengelola AI secara terarah dan menjaga keran privasi kita, atau kita akan menjadi korban banjir bandang ide dan data yang datang menenggelamkan keunikan, otentisitas, dan bahkan hak asasi manusia kita? Pada akhirnya, AI itu ibarat pedang bermata dua atau api. Alatnya sama, yang beda itu niat penggunanya. Tantangan kita sekarang bukan buat madamin apinya, tapi belajar mengendalikannya dengan bijak. Masa depan itu belum ditulis. Pilihan apa yang kita buat hari ini akan menentukan nasib kita semua di masa yang akan datang. Terima kasih kami sampaikan kepada Anda yang telah menyimak video ini hingga akhir. Kami sangat menghargai waktu Anda yang sangat berharga bagi kami. Rasa terima kasih yang mendalam juga kami sampaikan kepada semua teman-teman yang telah lama menjadi subscriber setia Kontemplasiku. Dan bagi Anda yang baru bergabung, dengan tulus kami ucapkan selamat datang. Dengan segala hormat, kami mengundang Anda untuk bergabung bersama yang lain. Dengan cara tekan tombol subscribe dan tekan juga tanda loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan untuk berkontemplasi di edisi berikutnya. Selanjutnya, kami mohon agar Anda bersedia meninggalkan jejak di kolom komentar, walau hanya menuliskan nama kota atau daerah asal Anda, agar kami bisa menyapa Anda satu persatu. Terima kasih.